Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Adi Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi pelajaran perhotelan dan pariwisata. Nah, untuk kali ini saya melanjutkan materi tentang pengantar ilmu perhotelan di bidang food and beverage department yang kemarin sudah tentang bagian-bagiannya ya. Kemarin ada 6 bagian daripada food and beverage service. Nah, kita masih lanjut tentang food and beverage service. Nah, sekarang profesi-profesinya. Jadi profesi apa saja sih yang ada di food and beverage department itu? Ayo kita kita perjelas supaya sedikit ada gambaran. Kalau kita nanti bekerja di hotel di bidang F&B service khususnya, untuk FB produk nanti video-video yang berikutnya. Nah, untuk F&B service ini saya perjelaskan bahwa di departemen FB ini itu dipimpin oleh F&B manager. Namun kalau di hotel besar yang skupnya besar sekali, karena ini F&B ini adalah mendatangkan income yang kedua setelah kamar, makanya ini perlu pimpinan atau SDM yang banyak juga. Kalau di yang besar itu yang pertama itu di director dulu, director F&B ya, terus F&B manager. Nah, ke bawahnya itu ada asistennya, karena setiap manajer itu perlu asisten, yaitu untuk menggantikan bila mana manajer utamanya itu berhalangan hadir atau membantu dalam operasional sehari-hari. Ya. Lantas setelah F&B asisten, yaitu masing-masing outlet itu ada manajernya. Misalkan restoran manager ada, room service manager ada, lantas banquet manager ada. Nah, gerai-gerai yang lain itu tergantung kondisinya. Kalau besar ya ada manajernya, kalau kecil ya cukup captain atau head waiter. Nah, setelah para manajer di sub bagian tadi itu ada kapten ya, di bawah itu ada kapten yang mensupport kinerja untuk mengoperasikan di gerai atau di hotel-hotel itu. Nah, itu di restoran. Nah, kalau setelah kapten itu ada head waiter. Head itu kan pimpinan, jadi memimpin para waiter atau pelayanan. Kalau laki-laki dinamakan waiter, kalau perempuan waitress. Nah, itu ada headnya. Head itu bisa perempuan, bisa laki-laki, atau juga bisa dengan kata lain dengan supervisor juga bisa. Baru posisi yang paling bawah itu adalah waiter atau waitress tadi. Tetapi supaya bisa memberikan layanan yang maksimal, ya khusus untuk menyambut tamu yang datang ke restoran, itu ditempatkan namanya greeter. Itu untuk memberi salam, menempatkan, ya itu dinamakan greeter. Lantas semua outlet itu ada posisi atau profesinya ada, ya ada asisten, ada head waiter, ada waiter. Di banquet juga sama, ada banquet manager, ada asisten banquet manager, head waiter sampai waiter dan waitressnya. Nah, sama di bar juga sama, ada supervisor atau waiter atau captain, ya itu sama di bar juga. Semua itu difungsikan
supaya operasional itu lancar dalam hal memberikan layanan tentang makanan, persediaan makanan dan minuman kepada tamunya seluruhnya. Nah, ini di FB ini sangat penting sekali di nomor 2 setelah room ya, karena income hotel itu nomor 1 itu adalah kamar. Nah, ditopang oleh makanan, layanan makanan dan minuman. Bahkan kalau dikelola dengan baik itu bisa seimbang, bahkan bisa lebih tinggi kalau lagi low season, tapi marketingnya bisa menembus pangsa-pangsa pasar di luar. Itu F&B departemen itu bisa mendatangkan uang yang lebih daripada kamarnya. Pasti dibikin struktur seperti itu. Bagusnya itu ada tujuannya. Tujuannya adalah bisa memberikan layanan dan kepada tamu yang memuaskan, sehingga dengan rasa puas itu bisa meningkatkan citra hotel itu sendiri. Makanya pelayan-pelayan resto, pelayan FB service ini betul-betul dikelola yang baik, karena ini terkait dengan urusan layanan makanan. Dan makan di FB ini sangat rumit sekali, karena bentuk pelayanan itu makin hotelnya besar, itu makin rumit dalam pelayanannya, karena karakter tamunya kan berbeda-beda, karena dari segi pola makan tamu, segi jenis tamu, karakternya itu bisa dilihat tatkala tamu itu makan di restoran. Kedua, meningkatkan pendapatan F&B dengan metode pelayanan yang bagus, dengan struktur organisasi itu bisa meningkatkan income atau pendapatan. Kenapa? Karena tamu itu dengan dilayani yang baik, tamu itu akan kembali lagi ke hotel, dan aturan mau order 1 misalkan. Nah, karena pelayanan baik, dengan kenyamanan tempat, stylenya dibikin se-enjoy mungkin, tamu itu bisa menikmati. Nah, itu dengan betahnya tamu berada di resto itu, setidaknya dia order lagi, makanya bisa bertujuan untuk meningkatkan income. Tujuan berikutnya yang ketiga itu adalah bisa meningkatkan citra hotel ya, dengan disediakan berbagai macam makanan dan minuman yang beraneka ragam dengan pelayanan baik, itu bisa menaikkan citra dari perusahaan tersebut. Jadi image citra itu bisa dicapai dengan cara melayani ya, makanya dengan pakaian yang rapi, dengan bumi yang baik, dengan atas teknis ya, menyusun. Kalau kalian pernah table manner itu bagaimana menyusun cutleries yang baik, dengan ramah tamah, penuh dengan sopan santun. Nah, itu bisa menaikkan income atau membuat citra yang positif. Kalau hotel itu citranya sudah baik, tamu itu otomatis, misalkan satu hotel punya khas, misalnya sop buntut atau nasi goreng yang sudah viral sekali, itu berduyun-duyun. Ini tadi penjelasan tentang profesi-profesi atau posisi-posisi yang ada di food and beverage service ya, di departemen tersebut. Nah, ini tadi semoga bisa menjadikan bahan pembelajaran khususnya bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang hotel di bidang layanan makanan dan minuman. Saya pikir ini saja dulu, nanti kita lanjutkan besok. Sekarang saya buatkan persesi ya, persesi sehingga supaya ini jelas, bisa memberikan
masukan-masukan buat kalian semua tentang pembelajaran perhotelan. Akan saya jabarkan satu persatu. Itu saja. Bagi yang baru ngeklik channel Adi Kasmuri, tolong bantu like, subscribe juga share-nya. Penuh harapan channel Adi Kasmuri bisa berkembang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.